Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Najla Trilestari. Nama saya Jasmine Hidayat. Nama saya Frank Liberto. Nama saya Almira Zahra. Nama saya Nur Ismi Mega. Saya Muhammad Rizky. Kami akan menjelaskan seseorang yang telah mengalami stroke sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan keseimbangan dan juga dilaporkan sekitar 40% setelah 6 bulan dari penderita stroke mengalami gangguan aktivitas sehari-hari atau ADL si penderita, dan juga sekitar 30% mengalami pembatasan partisipan untuk penderita pasca stroke, dan itu bahkan setelah 4 tahun. Disfungsi keseimbangan biasanya disebabkan oleh kombinasi kontrol motorik ekstremitas, panggul dan batang tubuh yang berkurang, juga perubahan sensasi dari satu sisi. Kerusakan batang tubuh berkaitan erat dengan ketidakseimbangan postural dan kinerja fungsional seperti dalam gaya berjalan dan berdiri, dan dimana hal ini dapat menyebabkan resiko terjadinya jatuh. Ini menyebabkan penurunan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau ADL, dan juga penurunan kualitas hidup. Beberapa hal yang harus kita perhatikan pada kondisi pasien pasca stroke ini adalah perubahan posisi. Nah, maksud dari perubahan posisi di sini adalah yang kita tahu pasien dengan kondisi pasca stroke ini lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kondisi yang berbaring. Nah, otomatis dalam kondisi ini tentu tidak baik bagi kesehatan ataupun bagi tubuh pasien itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai pihak keluarga harus sering-sering merubah posisi pasien, seperti yang tadi awalnya berbaring atau setiap beberapa jam atau 2 jam pasien duduk, ataupun ketika di pagi hari pasien dibawa jalan-jalan pagi, berjemur. Intinya pasien tidak boleh terus-menerus dalam keadaan berbaring. Yang kedua adalah menggerakkan lengan dan tungkai. Nah, kita kembali lagi nih ke poin 1. Yang kita tahu, pasien pada kondisi ini akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kondisi berbaring. Otomatis ketika pasien berbaring, gerak tubuh pasien itu bakalan menurun, aktivitasnya bakalan menurun, dan mobilitas pasien pun akan menurun. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga ataupun didampingi oleh fisioterapis dapat memberikan beberapa stretching yang aman tentunya bagi pasien dengan kondisi ini. Dan tidak lupa pula seperti yang dijelaskan pada poin 1, pasien dapat dibawa pada pagi hari, misalnya olahraga ataupun berjemur pagi. Nah, yang akhir adalah kita sebagai fisioterapi dapat memberikan beberapa exercise yang aman untuk pasien dengan kondisi pasca stroke ini. Ini saya akan menjelaskan peran fisioterapi dari gerakan berbaring ke duduk ini. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan otot. Otot-otot yang semulanya lemah pada saat stroke akan kembali diaktifasi dan dikuatkan dengan cara melatih gerakan dari berbaring ke duduk ini, sehingga koordinasi yang diciptakan pun akan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Koordinasi antara otak dan tubuh akan kembali dilatih dengan cara melatih kembali motorik dan sensoriknya. Nah, sehingga gerakan yang diciptakan akan lebih akurat, halus, dan terkontrol. Yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan motorik dan sensorik. Motorik dan sensorik hubungannya akan lebih menguat lagi dan menjadi lebih terkoneksi lagi dengan cara melatih gerakan dari berbaring ke duduk ini. Yang terakhir, itu meningkatkan kembali rentang gerak. Rentang gerak maksimum akan tercapai dengan cara melatih gerakan ini, sehingga gerakan pasien akan menjadi lebih luas dan tidak terbatas lagi. Gerakan pertama yang akan kami lakukan yaitu menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan fleksi knee pada bagian sisi yang kuat. Kok bisa tolong di fokus? Lalu selanjutnya pada sisi yang lemah kita berikan stimulasi agar otot-ototnya ini teraktivasi. Bisa tolong diangkat? Hal yang pertama itu yang kita lakukan adalah berikan aktivasi pada bagian
plantar fleksinya, lalu lakukan gerakan dorsal fleksi. Lalu setelah itu bisa kita lakukan fleksi ini dengan perlahan. Tujuannya ini untuk mengaktifasi otot-otot quadricepsnya. Selanjutnya itu kita berikan tekanan pada bagian yang lemah yang sudah melakukan fleksi ini. Tujuannya itu untuk memperkuat base of support atau tumpuan dari pasiennya. Apakah ini sudah terasa, Pak? Terasa. Kita akan mengaktifasi otot di bagian tangan yang lemah dengan mengaktifasi bagian proksimalnya, karena bagian proksimal ini dekat dengan otak sehingga lebih mudah diaktifasi daripada bagian distalnya. Hal yang pertama dilakukan itu kita harus posisikan agar tangannya ini dalam keadaan anatomi. Terus kita perhatikan lagi apakah bagian yang lemah dengan yang kuat ini sudah sama atau belum. Lalu kita aktivasi pada otot di bagian proksimalnya dengan cara seperti ini. Lalu kita gerakan ke atas dan ke bawah. Di sini kita bisa pastikan apakah terjadi ekstensi pada elbow atau tidak. Hal ini untuk mengetahui apakah otot ini memiliki kekuatan atau memang benar-benar lemah. Lalu selanjutnya setelah mengetahui ternyata masih ada kekuatan otot, kita bisa melakukan perpindahan posisi dari posisi berbaring ke posisi miring dengan cara pertama-tama yaitu tangan yang kuat kita instruksikan agar menggenggam bagian tangan yang lemah, bisa dipegang di bagian sini, lalu diangkat. Setelah itu dilakukan gerakan seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mengaktifasi otot-otot di bagian bahu dan juga memudahkan ketika posisi dari berbaring ke posisi miring. Bisa digerakkan lagi, Pak. Lalu gerakan selanjutnya kita dapat membantu atau memfasilitasi pasien dengan cara memberikan dorongan pada sisi bahu yang kuat. Dengan pertama-tama itu kita instruksikan agar pasien melakukan fleksi knee pada sisi yang kuat. Ini bertujuan untuk membantu proses dari berbaring ke miring. Lalu setelah ini kita lakukan kita fasilitasi sedikit di bagian bahu dan di bagian hipnya. Bisa bantu didorong dengan kaki yang kuat. Setelah posisi pasien seperti ini, setelah posisi pasien seperti ini, gerakan yang dapat kita lakukan yaitu
dengan cara tangan yang kuat kita instruksikan untuk menumpu di sisi yang lemah, lalu kemudian kaki yang kuat kita instruksikan untuk mendorong kaki yang lemah ke posisi duduk. Bisa didorong Pak kakinya ya. Saya bantu 1, 2, 3. Ini kita pastikan lagi apakah posisinya sudah benar atau belum, dengan cara kita pastikan kakinya ini dalam keadaan fleksi. Baik, yang pertama kita harus koreksi dulu nih postur dari pasien. Benar atau salah. Nah, untuk posisi pasien seperti ini salah. Yang harus kita benarkan adalah yang pertama, sisi yang kuat, yaitu sisi sebelah kiri, tangannya harus menumpu pada kasur dan diinstruksikan. Ayo Pak, boleh silakan tangan yang kuat. Nah, baik. Selanjutnya, kita sebagai fisioterapi memfasilitasi sisi yang lemah dengan cara diluruskan dan menumpu. Dan dipastikan ini menumpu sangat-sangat kuat. Jika sudah, koreksi juga posisi kaki pasien harus menumpu di tempat tumpuannya. Berikutnya, arahkan pasien untuk memegang tangan kita di posisi tangan yang kuat. Ya Pak, silakan genggam tangan saya. Lalu kita tes seberapa seimbang pasien dengan cara didorong, ditarik, digeser ke kiri, digeser ke kanan. Oke, baik. Silakan Pak, taruh lagi di tumpuannya. Untuk posisi pasien seperti tadi itu cukup kuat. Sekarang kita instruksikan pasien untuk memegang bahu kita di tangan yang kuat. Pak, silakan taruh tangan yang kuat di bahu saya. Lalu posisi kaki fisioterapi atau posisi kaki kita berada di tengah-tengah atau di antara lutut. Selanjutnya kita pakai tangan yang untuk di tumpuan, kita pindahkan ke arah paha. Setelah itu posisikan tangan kita untuk mengangkat dari si pasien. Selanjutnya instruksikan pasien untuk mendorong di kaki yang kuat dan tangan yang kuat untuk berdiri ke atas. Ya Pak, silakan. Baik. Nah, jika sudah, instruksikan pasien untuk menggeser kaki yang kuat ke arah kiri. Ya Pak, silakan. Lalu kita fasilitasi kaki yang lemah ke arah depan. Lalu posisikan pasien untuk, ya Pak, silakan balik badan dan duduk. Nah, jika sudah, instruksikan pasien untuk menaruh tangannya di paha. Baik, jika sudah, kita kursi lagi posturnya. Yang pertama, kaki pastikan menumpu full dan kuat. Lalu tangan serta bahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pola asuh fisioterapi. Yang pertama, memfasilitasi pasien untuk menjalankan hidup yang mandiri. Dengan terbiasanya pasien melakukan gerakan dari berbaring ke duduk, maka pasien dapat melakukan gerakan itu secara mandiri tanpa harus didampingi. Kedua, mengembalikan kemampuan otot. Otot-otot pasien akan teraktivasi kembali dengan terbiasanya bergerak dari berbaring ke duduk. Lalu juga meningkatkan kemampuan untuk bergerak. Dengan teraktivasinya otot-otot pada pasien, maka pasien dapat melakukan gerakan lebih mudah dan lebih leluasa. 4. Menjaga otot-otot yang sudah kembali pulih agar kekuatannya tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami.